Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari kekasih Tuhan. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali bersama komunitas Gerakan Cinta Alkitab Kenosis. Dalam program membaca Alkitab secara berurut dan berkesinambungan. Bacaan Alkitab hari ini dari kitab Kisah Para Rasul pasal 22 ayat 23 sampai dengan 30 dan pasal 23 ayat 1 sampai 11. Beginilah firman Tuhan. Di dalam markas, mereka terus berteriak sambil melemparkan jubah mereka dan menghamburkan debu ke udara. Karena itu, kepala batalion memberi perintah untuk membawa Paulus ke markas dan menyuruh memeriksa dan mencambuk dia, supaya dapat diketahui apa sebabnya orang banyak itu berteriak-teriak demikian terhadap dia. Namun, ketika Paulus ditelentangkan untuk dicambuk, berkatalah ia kepada perwira yang bertugas, "Bolehkah kamu mencambuk seorang warga negara Roma, apalagi tanpa diadili?" Mendengar perkataan itu, perwira itu melaporkannya kepada kepala batalion, katanya, "Apa yang hendak engkau perbuat? Orang itu warga negara Roma." Lalu datanglah kepala batalion itu kepada Paulus dan berkata, "Katakanlah, benarkah engkau warga negara Roma?" Jawab Paulus, "Benar." Lalu kata kepala pasukan itu, "Kewarganegaraan itu kubeli dengan harga yang mahal." Jawab Paulus, "Namun, aku mempunyai hak itu karena kelahiranku." Lalu mereka yang harus memeriksa dia segera mundur. Kepala batalion itu juga takut setelah tahu bahwa Paulus yang ia suruh ikat itu adalah warga negara Roma. Paulus di hadapan mahkamah agama. Namun, kepala batalion itu ingin mengetahui apa sebenarnya yang dituduhkan orang-orang Yahudi kepada Paulus. Karena itu, keesokan harinya ia menyuruh mengambil Paulus dari penjara dan memerintahkan supaya imam-imam kepala dan para anggota mahkamah agama lainnya berkumpul. Lalu ia membawa Paulus dari markas dan menghadapkannya kepada mereka. Sambil menatap anggota-anggota mahkamah agama, Paulus berkata, "Saudara-saudara, sampai hari ini aku tetap hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah. Namun, Imam Besar Ananias menyuruh orang-orang yang berdiri di dekat Paulus menampar mulut Paulus." Membalas itu, Paulus berkata kepadanya, "Allah akan menampar engkau, hai tembok yang dilabur putih. Engkau duduk di sini untuk menghakimi aku menurut hukum Taurat. Namun engkau melanggar hukum Taurat dengan perintahmu untuk menampar aku." Mereka yang berdiri itu berkata, "Engkau mengejek imam besar Allah?" Jawab Paulus, "Saudara-saudara, aku tidak tahu bahwa ia adalah imam besar. Memang ada tertulis, 'Janganlah engkau berkata jahat tentang seorang pemimpin bangsamu.' Karena tahu bahwa sebagian dari mereka orang Saduki dan sebagian orang Farisi, ia berseru dalam mahkamah agama itu, 'Saudara-saudara, aku adalah orang Farisi, keturunan orang Farisi. Aku dihadapkan ke mahkamah ini karena aku mengharapkan kebangkitan orang mati.' Ketika ia berkata demikian, timbullah pertengkaran antara orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki
dan terbagilah orang banyak itu. Sebab orang-orang Saduki mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan dan tidak ada malaikat atau roh. Tetapi orang-orang Farisi mengakui semuanya itu. Terjadilah keributan besar. Beberapa ahli Taurat dari aliran Farisi tampil ke depan dan membantah dengan keras, katanya, "Kami sama sekali tidak menemukan sesuatu yang salah pada orang ini. Barangkali ada roh atau malaikat yang telah berbicara kepadanya." Pertengkaran besar pun terjadi, sehingga kepala pasukan takut kalau mereka akan mengoyak-ngoyak Paulus. Karena itu ia memerintahkan pasukan untuk turun ke bawah dan mengambil Paulus dari tengah-tengah mereka dan membawanya ke markas. Pada malam berikutnya, Tuhan datang berdiri di sisinya dan berkata kepadanya, "Teguhkanlah hatimu, sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian juga engkau harus bersaksi di Roma." Amin. Demikian firman Tuhan hari ini. Yang berbahagia ialah orang yang mendengarkan firman Allah dan yang menaati, memelihara, serta melakukannya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Terima kasih kami telah membaca dan mendengarkan firman-Mu hari ini. Tanamkanlah firman-Mu di hati kami dan tuntun kami, agar kami menjadi pelaku-pelaku firman. Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Kami akan segera memulai aktivitas kami hari ini. Berkati dan lindungilah kami dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan kewajiban kami, agar kami dapat mengerjakannya dengan baik dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih telah mengikuti program ini dengan baik. Renungkanlah firman Tuhan yang telah kita baca dan dengarkan hari ini. Lalu temukan rema dan hikmat di dalamnya. Marilah kita memasuki hari ini dengan hati yang bersuka cita, penuh semangat, dan dalam segala keadaan tetaplah teguh dalam iman, pengharapan, dan kasih. Selamat beraktivitas dan Soli Deo Gloria. Amin.